Sahabat Terima Surgawi, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat dalam, sangat personal, bahkan mungkin menyentuh bagian hati yang selama ini kita simpan rapat-rapat. Tema kita hari ini adalah kasih tak ternilai. Pernahkah kita merasa kasih itu ada, tapi seperti terbatas? Bukan karena kita tidak mau mengasihi, tapi karena hati ini seringkali menahan. Bukan karena kita tidak punya, tapi karena takut kehilangan. Dan tanpa sadar, kasih yang seharusnya mengalir menjadi terukur, menjadi terbatas, menjadi biasa saja. Padahal kasih yang sejati tidak bisa dinilai, tidak bisa ditakar, dan tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kasih itu tak ternilai. Dan malam ini kita akan belajar tentang kasih yang melampaui nilai kasih yang lahir dari pengenalan. Kasih yang berani memberi tanpa menahan diri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam ini kami datang ya Tuhan, dengan hati yang rindu diubahkan. Seringkali kami mengasihi, tapi masih terbatas. Kami memberi, tapi masih menahan. Ampuni setiap hati yang masih penuh hitung-hitungan ini. Pulihkan bagian dalam diri kami yang terluka dan takut kehilangan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk percaya bahwa kasih-Mu selalu cukup. Lembutkan hati kami, buka mata rohani kami ya Tuhan, agar kami melihat kasih-Mu dan belajar mengalirkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 7. Yohanes 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sekali lagi, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sahabat Terima Surgawi, firman ini bukan sekedar cerita tentang seseorang yang memberi sesuatu yang mahal. Ini tentang kasih yang tidak bisa dinilai dengan ukuran dunia. Mari kita renungkan bersama. Kasih yang melihat lebih dalam dari sekedar nilai. Sahabat Terima Surgawi, coba bayangkan suasana di ruangan itu, semua mata tertuju pada satu hal, yaitu minyak narwastu. Dituangkan perlahan lalu habis. Tidak ada yang tersisa, dan semua orang yang melihat hal yang sama, tapi aneh. Tidak semua merasakan hal yang sama. Ada yang langsung berpikir soal harga, ini mahal. Ada yang mulai menghitung, ini bisa dipakai untuk hal lain. Ada yang bahkan menghakimi, ini berlebihan. Semuanya melihat, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Dan di tengah semuanya itu, Maria berdiri dengan hati yang berbeda. Dia tidak melihat minyak itu, dia melihat Yesus. Dia tidak melihat harga itu, tetapi dia melihat pribadi. Dia tidak melihat kerugian, namun dia melihat momen.
Sahabat Rema Surgawi, disinilah letak perbedaan kasih. Kasih yang biasa melihat apa yang terlihat, tetapi kasih yang dalam melihat apa yang tidak terlihat. Maria seperti berkata dalam hatinya, ini bukan tentang minyak, ini tentang Dia. Dan ketika hati sudah mulai melihat Tuhan, segala sesuatu yang lain menjadi kecil. Sahabat Rema Surgawi, seringkali kita juga ada di posisi seperti itu. Kita melihat kebutuhan orang, tetapi langsung berpikir biaya. Kita melihat kesempatan memberi, tapi langsung berpikir rugi. Dan kita melihat panggilan Tuhan, tetapi langsung berpikir resiko. Karena kita melihat dengan mata, bukan dengan hati. Padahal kasih yang sejati selalu melihat lebih dalam, lebih dari sekedar nilai, lebih dari sekedar untung rugi, dan lebih dari sekedar saat ini. Kasih melihat sudut pandang kekekalan. Kasih yang mengalir tanpa ukuran dan tanpa hitung-hitungan. Sahabat Rema Surgawi, minyak itu bukan minyak biasa. Itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bisa disimpan untuk masa depan, bisa dijual untuk kebutuhan, bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Secara manusia itu masuk akal, sangat masuk akal. Tapi Maria tidak berjalan dengan logika itu. Dia tidak duduk lalu berpikir panjang. Kalau aku kasih, bagaimana nanti? Dia tidak mulai menghitung, ini terlalu mahal. Dia tidak mulai menimbang, ini cukup atau tidak. Dia hanya melakukan satu hal, yaitu menuangkan perlahan, tanpa ragu, tanpa menahan. Dan ketika itu dituangkan, tidak bisa diambil kembali. Habis, selesai. Dan justru disitulah keindahan kasih itu muncul. Sahabat Rema Surgawi, kasih yang tak ternilai tidak pernah hidup dalam perhitungan. Begitu masuk hitungan, kasih mulai mengecil. Begitu masuk logika untung rugi, kasih mulai dibatasi. Kita jadi berkata, cukup segini saja, jangan terlalu banyak, nanti saja. Dan tanpa sadar, kasih kita berhenti mengalir. Padahal kasih sejati tidak pernah memberi, bertanya berapa banyak. Kasih sejati itu tidak pernah bertanya berapa banyak. Kasih hanya tahu satu hal, yaitu memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi pengampunan, memberi hidup. Bukan karena berlebih, tetapi karena hati tidak lagi menahan. Kasih yang berani kehilangan karena menemukan hal yang lebih berharga. Sahabat Rema Surgawi, jujur saja memberi itu indah selama tidak terasa kehilangan. Tapi begitu kita mulai merasa, kok capek ya, kok waktunya habis ya, kok aku jadi berkurang ya, disitulah kasih mulai diuji. Karena memberi selalu ada harga, selalu ada yang dilepaskan. Entah itu waktu, tenaga, perasaan, kenyamanan. Dan di titik itu, banyak orang memilih berhenti. Bukan karena tidak mau mengasihi, tetapi karena takut kehilangan. Takut tidak punya waktu, takut tidak dihargai, takut tidak dikembalikan.
Sahabat terima surgawi, Maria juga bisa merasakan itu. Dia tahu sekali dituangkan dan selesai. Tidak bisa diulang, tidak bisa ditarik kembali, tapi dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena hatinya sudah jelas satu hal, yaitu Yesus lebih berharga dari minyak itu. Sahabat, inilah yang sering kita lewatkan. Masalahnya bukan pada kehilangan, tetapi pada apa yang kita anggap berharga. Kalau dunia lebih berharga, kita akan menahan. Kalau kenyamanan lebih berharga, kita akan mundur. Tapi kalau Tuhan yang lebih berharga, kita akan berani melepaskan. Kasih yang sejati selalu berani kehilangan. Bukan karena kita tidak merasa, tapi karena sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dan saat itu terjadi, melepaskan bukan lagi beban, tetapi menjadi sukacita. Kisah kasih yang menghidupkan. Sahabat terima surgawi, mari kita masuk ke sebuah kisah nyata, bukan sekedar cerita ya, tetapi kehidupan yang hampir padam. Pada tahun 1984, Ethiopia dilanda kekeringan yang sangat-sangat parah. Tanahnya retak-retak, ladangnya kering, angin membawa debu, bukan pengharapan. Dan di tengah semuanya itu, ada seorang anak kecil, tubuhnya sangat kurus, tulang-tulangnya terlihat jelas, matanya kosong, seperti kehilangan arah. Namanya yaitu Birhan Woldu. Hari-harinya bukan tentang bermain, bukan tentang ke sekolah, bukan tentang mimpi indah. Hari-harinya hanya satu, yaitu bertahan hidup. Setiap hari lapar, setiap malam lemah, dan perlahan hidupnya seperti memudar. Sahabat terima surgawi, coba bayangkan di titik itu tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Hanya menunggu kapan semuanya berakhir. Dan di saat hidupnya hampir padam, kasih itu datang. Bukan dari orang yang ia kenal, bukan dari keluarganya, tetapi dari orang-orang yang bahkan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Yaitu relawan, donatur, hati-hati yang tergerak. Mereka memberi bukan karena harus, bukan karena dipaksa, tetapi karena hati mereka melihat lebih dalam. Mereka tidak melihat angka, mereka tidak melihat kehidupan, mereka tidak melihat angka seberapapun juga, tetapi mereka melihat kehidupan. Mereka tidak melihat biaya, yang mereka lihat adalah nilai jiwa. Dan kasih itu perlahan hidup kembali. Tubuh yang lemah mulai pulih, mata yang kosong mulai bercahaya, nafas yang hampir hilang kembali kuat. Bertahun-tahun kemudian, anak kecil yang hampir mati itu berdiri di sebuah panggung besar, di sebuah konser dunia yang disebut Live Aid, sebuah acara musikal internasional digelar di London yang dihadiri oleh banyak musisi terkenal yang ditujukan untuk menyuarakan kepedulian dunia terhadap kemiskinan dan penderitaan. Di tempat itu, Birhan berdiri di hadapan dunia, bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai saksi bahwa kasih bisa menyelamatkan. Sahabat terima surgawi,
Kasih yang dulu datang kepadanya tidak pernah ia lupakan, karena kasih sejati itu selalu meninggalkan jejak. Dan malam ini mungkin tanpa sadar kita ada di dua buah posisi itu. Pernah menjadi Birhan yang menerima kasih saat kita tidak layak, dan sekarang dipanggil menjadi Maria yang mengalirkan kasih tanpa batas. Kasih yang lahir dari pengenalan. Sahabat Terima Surgawi, lebih dari itu kesaksian ayat ini membawa kita masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Di tengah suara kritik, di tengah penilaian orang banyak, justru Tuhan membela dia, seolah dia berkata, kalian tidak mengerti, tapi dia mengerti. Sahabat Terima Surgawi, tidak semua orang mengerti tindakan kasih, karena kasih tidak selalu masuk akal. Dan disitulah Yesus Kristus berdiri, membela hati yang benar. Lalu bagian ini sangat dalam, mengingat hari penguburanku. Kata mengingat di sini dalam pemahaman Yunani mengarah pada makna memorial. Artinya ini bukan sekedar tindakan spontan, bukan, atau bukan emosi sesaat, bukan, tapi ini tindakan yang lahir dari kesadaran, yaitu kesadaran yang dalam tentang Tuhan Yesus Kristus. Maria mengerti sesuatu orang yang lain belum mengerti. Dia menangkap bahwa waktunya terbatas, bahwa momen itu tidak akan hilang. Dan dari pengenalan itu lahirlah kasih yang tak tertahan. Sahabat Terima Surgawi, disinilah kuncinya. Kasih yang sejati tidak lahir dari kewajiban, kasih tidak lahir dari tekanan, kasih tidak lahir dari aturan, kasih tidak lahir dari tuntutan, namun kasih itu lahir dari pengenalan. Semakin mengenal Tuhan, semakin peka hati kita. Semakin peka hati kita, semakin dalam kasih itu mengalir. Dan ketika kasih itu sudah dalam kita, tidak lagi bertanya harus berapa, perlu sampai sejauh apa, karena hati sudah tahu. Sahabat Terima Surgawi, Maria tidak memberi karena dia mampu, namun Maria memberi karena dia mengerti. Dan malam ini Tuhan tidak sedang mencari siapa yang paling banyak memberi, tidak. Tuhan sedang melihat siapa yang benar-benar mengenal hatinya. Karena dari situlah kasih yang tak ternilai akan lahir. Sahabat Terima Surgawi, mari kita bawa firman ini ke dalam hidup kita. Perlahan, jujur, dan dengan hati yang terbuka. Yang pertama, mari kita belajar dengan hati. Tidak semua yang kita pakai bisa langsung dimengerti. Tidak semua keadaan terlihat indah. Tapi seperti kasih yang menjangkau Birhan, Tuhan juga sedang melihat hidup kita lebih dalam. Bahkan saat kita merasa tidak terlihat, kasih-Nya tetap bekerja. Yang kedua, izinkan diri kita menerima kasih Tuhan. Kadang kita ingin memberi, tetapi lupa kita juga perlu dipulihkan. Ingat, Birhan tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Ia hidup karena ada kasih yang datang. Dan mungkin hari ini
kita juga sedang ada di posisi itu, lemah, letih, hampir menyerah, dan Tuhan berkata, terimalah kasih-Ku. Percaya bahwa hidup kita tidak berhenti di titik terendah. Birhan yang hampir mati tidak berakhir di sana. Hidupnya diangkut, dipulihkan, bahkan dipakai. Sahabat terima surgawi, keadaan hari ini bukan akhir cerita. Kasih Tuhan sanggup mengubah arah hidup kita dari hampir hilang menjadi kesaksian. Yang ketiga, mulailah mengalirkan kasih sekecil apapun. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu banyak. Orang-orang yang menolong Birhan mungkin tidak merasa melakukan sesuatu yang besar, tapi bagi satu kehidupan itu segalanya. Dan mungkin melalui kita ada seseorang yang diselamatkan. Yang keempat, hidup dengan kesadaran bahwa kasih Tuhan tidak pernah sia-sia. Setiap kasih yang kita terima, setiap kasih yang kita berikan, semua ada maknanya. Dan suatu hari hidup ini akan menjadi kesaksian juga. Seperti Birhan, bahwa kasih benar-benar nyata dan kasih itu tak ternilai. Sahabat terima surgawi, kasih yang sejati tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan dan dijalani. Dan mungkin malam ini Tuhan sedang menyentuh hati kita. Pelan, lembut, tapi dahsyat. Tuhankah kasih? Sudahkah kasih itu mengalir tanpa batas? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami. Kasih yang tetap datang, bahkan saat kami lemah, bahkan saat kami hampir menyerah. Kasih yang memberi ya Tuhan. Dan kami sadar kami pun pernah seperti Birhan, ditolong, diangkat, dipulihkan oleh kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami bukan hanya menerima Tuhan, tetapi karena kasih itu juga mengalirkan. Lepaskan hati kami dari rasa takut kehilangan ya Tuhan, lembutkan bagian dalam diri kami yang masih menahan, dan bentuk kami menjadi pribadi yang meraih, yang berani mengasihi. Biarlah hati kami menjadi kesaksian bahwa kasih Tuhan itu nyata dan tak ternilai harganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, mungkin hari ini kita sedang berada di satu titik lemah, di satu titik lelah, dan di satu titik merasa hampir habis. Ingatlah, kasih yang sama, kasih yang menjangkau Birhan juga sedang menjangkau hidup kita. Kasih itu tidak berhenti, kasih itu tidak meninggalkan. Dan saat kasih itu menyentuh kita, kita tidak akan tetap sama. Kita akan diangkat, kita akan dipulihkan, dan kita akan dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena kasih yang tidak ternilai tidak hanya menyelamatkan, tetapi kasih itu selalu mengalir dari satu hal ke hati yang lain.
dari satu hati ke hati yang lain, dari satu hal ke hal yang lain. Kasih yang tak ternilai selalu melampaui apa yang kita miliki, karena lahir dari hati yang mengenal siapa yang kita kasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.